Oke, Bapak Ibu guru seluruh Indonesia ya. Di sini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya menyiapkan portofolio UKIN PPG dalam jabatan. Jadi di sini saya termasuk uh, masuk ke kategori satu gelombang yang kedua PPG Daljab yang kemarin di bulan Agustus itu sudah pengumuman kelulusan ya. Jadi di sana terpampang nama saya, status kelulusan yaitu lulus UKM PPG. Nah, di video ini saya akan membahas portofolio apa saja sih yang perlu Bapak Ibu siapkan mulai dari sekarang yang khususnya yang sudah mengikuti perkuliahan PPG ya. Jadi sekali lagi selain itu juga di bagian deskripsi saya akan cantumkan juga link gini ya, link video pembelajaran UKIN PPG Daljamnya yang dinilai kemarin sama dosennya. Kemudian juga ada beberapa dokumen-dokumen untuk yang perlu Bapak Ibu siapkan di di UKIN UKM PPG dalam jabatan ini ya. Jadi sekali lagi silakan disimak dengan baik video yang membahas berkaitan portofolio UKIN PPG Daljab ini ya. Jadi yang pertama itu ada 6 komponen Bapak Ibu yang harus dipersiapkan, di mana komponen 1 sampai 4 itu komponen yang wajib ada. Itu kemudian komponen 5 dan ke-6 itu cuma pilihan aja, khususnya bagian prestasi itu nggak penting harus ada ya Bapak Ibu. Oke, kita akan bahas satu persatu portofolio UKIN apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan. Jadi di sini saya termasuk di di prodi IPA ya, IPA terpadu, kemudian tempat PPG Daljab saya di Undiksa, jadi Universitas Pendidikan Ganesha Bali ya. Jadi kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Oke, yang pertama di sini Bapak Ibu harus melampirkan bukti penelitian dan publikasi. Nah, bagaimana skor atau angka kreditnya? Di layar Bapak Ibu sudah saya tampilkan bagaimana skornya masing-masing. Nah, pengalaman saya pribadi, oke ya, jadi kita berbicara pengalaman saya pribadi yang sudah lulus UKM PPG, itu saya hanya menyiapkan satu saja, bukti penelitian dan publikasi dalam portofolio UKIN Daljab ini ya, yaitu laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya hanya menyiapkan ini saja. Jadi bagian portofolio yang ini Bapak Ibu ya. Oke, jadi skor maksimumnya adalah 1. Nanti di bagian dosen dan guru pamong penilai itu sudah akan ada pilihan penilaian Bapak Ibu. Jadi maksimum itu nilainya 1 nanti. Jadi ini yang terpampang di sini adalah maksimum nilai 1. Jadi sepengalaman kemarin Bapak Ibu ya, jadi dosen dan guru pamong itu diberikan waktu kurang lebih 7 hari untuk menilai kurang lebih ada 20-30 mahasiswa Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mungkin saja pada saat sistem penilaian itu dosen dan guru pamongnya itu sudah akan memberikan nilai maksimum ya, tanpa harus mengecek satu persatu dari laporan hasil penelitian Bapak Ibu yang diseminarkan di sekolah. Jadi tidak seperti ujian skripsi atau pada umumnya ya. Jadi di sini wajib ada, yang penting Bapak Ibu melampirkan laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan ataupun dokumen-dokumen yang sudah saya tampilkan di layar Bapak Ibu. Jadi silakan wajib disiapkan ini ya. Jadi tidak boleh tidak ada. Apakah yang belum diseminarkan juga boleh ditampilkan? Boleh Bapak Ibu. Jadi di sini ada laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan, itu nilai maksimumnya adalah 0,5. Kemudian untuk best practice, itu best practice di sini sudah ada Bapak Ibu ya, tidak ada di bagian sekolah, itu sudah di upload ya di provinsi, nasional maupun internasional. Kemudian tulisan karya ilmiah populer yang di-upload di mass media nasional
di web resmi juga bisa, Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu upload di web-web resmi, atau bisa juga di PNM, Bapak Ibu upload, nanti linknya itu Bapak Ibu sematkan di tempat. Nantinya saya akan sematkan juga bagaimana tampilan penilaian portofolio UKIN-nya ya di bagian akhir video ini, Bapak Ibu. Jadi wajib ini ada, setidaknya komponen ini Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu sudah miliki ya, yaitu laporan hasil penelitian tindakan kelas atau PTK, baik itu yang sudah diseminarkan ataupun yang belum diseminarkan. Kalau yang sudah diseminarkan, usahakan Bapak Ibu melampirkan nanti bukti seminarnya ya, karena di PTK saya itu melampirkan bukti seminar dan absen, Bapak Ibu. Ya, jadi absen ketika ada seminar. Ya, Bapak Ibu bisa olah misalnya penelitiannya itu dilakukan ternyata kurang lebih dari 3 tahun sebelum Bapak Ibu mengikuti perkuliahan PPK Daljab, itu Bapak Ibu bisa atur gininya ya, bukti fotonya. Bukti Bapak Ibu bahwa sudah melakukan seminar itu sendiri. Jadi sekali lagi disiapkan biar tidak menjelang penilaian UKIN, Bapak Ibu baru mempersiapkan semua. Sekali lagi saya mempersiapkan portofolio ini lumayan lama ya, jadi kurang lebih 2 bulan menjelang penilaian UKIN itu sendiri saya sudah persiapkan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ini adalah portofolio yang wajib ada Bapak Ibu ya, yaitu yang pertama melaksanakan penelitian dan publikasi. Kemudian di sini pembagian angka kreditnya juga sudah ada Bapak Ibu, seandainya penelitian itu dilakukan oleh 2 orang, 3 orang, ataupun 4 orang Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi wajib ada ya. Oke, kemudian portofolio yang kedua Bapak Ibu, melakukan refleksi diri. Nah, refleksi ini pengembangan diri termasuk pembuatan RPP, pelaksanaan pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran, 1 semester minimal 1 kali Bapak Ibu melakukan refleksi pelaksanaan penelitian. Nah, refleksi ini Bapak Ibu gunakan aja refleksi PTK yang Bapak Ibu sematkan sebelumnya ya. Jadi refleksi PTK yang Bapak Ibu rancang sebelumnya itu aja yang Bapak Ibu sematkan. Kemudian melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Nah, di sini saya membuat channel YouTube Bapak Ibu. Jadi channel YouTube ini ya. Kemudian beberapa video juga saya sematkan, karena di sana akan melengkapi link-link video YouTube yang saya sudah buat Bapak Ibu. Bapak Ibu sematkan di form penilaian yang akan Bapak Ibu upload nanti ya. Nah, di sini saya ketiga-tiganya ini saya upload Bapak Ibu. Nanti saya akan sematkan di bagian deskripsi dari video ini ya. Jadi ketiga-tiga ini saya upload pada saat proses penilaian portofolio UKIN Bapak Ibu. Jadi komplit di sini ya. Jadi ini juga wajib ada Bapak Ibu melakukan refleksi diri ya. Oke, portofolio yang ketiga Bapak Ibu. Nah, mencari informasi pengetahuan dalam forum ilmiah. Nah, di sini sertifikat-sertifikat Bapak Ibu yang berkaitan dalam proses Bapak Ibu melakukan pengembangan diri. Misalnya ikut diklat, ikut seminar, ikut webinar. Jadi sertifikat webinar, diklat, ataupun seminar yang berisi JP Bapak Ibu. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu memiliki sertifikat webinar, diklat, ataupun seminar yang berisi JP Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada JP-nya masing-masing Bapak Ibu. Jadi setiap skornya itu ada JP-JP maksimum yang harus Bapak Ibu miliki ya. Nah, di sini saya masuk ke skor angka kredit 3 kemarin, karena kalau nggak salah saya mengumpulkan yaitu 32 JP sertifikat, kalau nggak salah sebanyak 8 lembar sertifikat Bapak Ibu. Nah, nanti di form penilaian UKIN itu Bapak Ibu harus mendeskripsikan webinar apa yang Bapak Ibu ikuti, kemudian kalau nggak salah kapan itu tanggalnya, yang semuanya sebenarnya sudah ada di bagian sertifikat Bapak Ibu itu sendiri ya.
Jadi di sini kalau tidak salah, kalau seingat saya ada 8 sertifikat, kalau nggak salah 32 JP. Jadi total skor itu kurang lebih 256 Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini kisaran skornya 181 sampai 480 JP itu masuk di skor angka kredit 3. Oke ya. Kemudian kegiatan-kegiatan kolektif guru misalnya lokakarya, seminar, konferensi internasional, di sini sudah ada juga skornya. Jadi alangkah lebih bagus yang paling gampang Bapak Ibu mencari itu adalah sertifikat ini. Nah, selain itu juga biasanya sertifikat-sertifikat ini banyak dijual loh Bapak Ibu di grup-grup kelas. Biasanya ketika proses perkuliahan pasti ada aja yang menjual sertifikat-sertifikat ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan itu juga, atau enggak Bapak Ibu mencari di Google misalnya apa namanya template-template sertifikat, kemudian Bapak Ibu bisa ganti ya. Karena di sini ketika proses pembekalan UKIN itu diwajibkan ada Bapak Ibu ya. Jadi terserah Bapak Ibu bagaimana caranya mencari, itu tidak penting. Yang penting ketika proses penilaian, di form penilaian UKIN itu Bapak Ibu mengupload sertifikat-sertifikat, kemudian penelitian, kemudian refleksi, itu wajib terupload Bapak Ibu. Jadi dosen, guru pamong itu nggak akan peduli ya Bapak Ibu itu mendapatkan sertifikat itu dari mana. Jadi sekali lagi ini wajib ada Bapak Ibu ya. Oke, next. Berikutnya yang keempat Bapak Ibu, menghasilkan karya inovasi baru dalam pendidikan atau pembelajaran Bapak Ibu. Di sini ada menulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud, buku teks yang diterbitkan oleh penerbit ISBN, buku teks yang diterbitkan oleh belum ber-ISBN juga, buku teks. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini saya membuat ini. Buku teks yang dicetak sendiri, saya gabungkan bahan ajar selama 1 tahun pembelajaran Bapak Ibu. Ini harus disahkan Bapak Ibu. Disahkan oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang saya buat di sini adalah modul LKPD Bapak Ibu. Modul LKPD selama 1 semester. Nah, jadi LKPD juga saya buat. LKPD 1 semester juga sama Bapak Ibu. Disahkan oleh Kepsek. Nah, jadi komponen apa saja sih yang saya sematkan di kolom nomor 4, yaitu menghasilkan inovasi baru dalam bidang pendidikan, yaitu ini Bapak Ibu, buku teks yang dicetak sendiri, kemudian modul LKPD minimal 1 semester Bapak Ibu. Kemudian ada yang lain juga Bapak Ibu ya. Nah ini karya teknologi sederhana Bapak Ibu ya. Nanti saya juga akan sematkan lampiran dari rubrik penilaian UKIN ini sendiri ya. Jadi saya menyematkan karya teknologi kompleks Bapak Ibu. Nah, karya teknologi kompleks ini seperti apa Bapak Ibu ya. Jadi di sini di karya teknologi kompleks, oke ya, di sini ada buku dalam penerbitan, buku pedoman guru. Nah, ini juga gampang Bapak Ibu buat, tapi saya tidak buat ini. Buku pedoman guru ini berisi mulai dari RPP, Promes, Prota, kemudian ya gini ya, apapun yang Bapak Ibu yang buat selama di sekolah itu bisa masukkan di sini, karena di sini masuk buku pedoman guru. Jadi RPP, Promes, Prota, kemudian LKPD, bahan ajar, absen, kumpulan soal, itu dijadiin satu Bapak Ibu. Lumayan ini skornya ya. Jadi ini skornya lebih besar dibandingkan PTK Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat ya. Jadi di bagian sini harusnya Bapak Ibu bisa memaksimalkan nilai UKIN-nya. Jadi jujur aja, dibandingkan dari pertama, ini Bapak Ibu paling nggak bisa mengumpulkan poin 1 ataupun 0,5 Bapak Ibu ya.
Kemudian di bagian yang kedua Bapak Ibu bisa maksimalkan, nanti saya akan sematkan di link deskripsi file-file yang saya kumpul kemarin. Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu ganti aja kalimatnya. Ini refleksi PTK, refleksi channel YouTube, kemudian refleksi melakukan penelitian Bapak Ibu. Kemudian juga di bagian ini sangat-sangat Bapak Ibu bisa maksimalkan skornya ya. Jadi saya kalau tidak salah melampirkan 8 sertifikat dengan 32 JP Bapak Ibu. Jadi nilai skor maksimum saya di sini adalah 3 Bapak Ibu. Kemudian di sini sangat-sangat Bapak Ibu bisa maksimalkan dokumen-dokumen penting, misalnya buku teks, yaitu gabungan dari berbagai bahan ajar yang Bapak Ibu sudah buat selama ini. Kemudian modul LKPD, jadi LKPD yang biasanya Bapak Ibu buat selama 1 semester ataupun 1 tahun Bapak Ibu. Kemudian di bagian sini Bapak Ibu ya. Nah, buku pedoman guru. Jadi buku pedoman guru itu ini, semua ini yang Bapak Ibu jadiin satu, kemudian Bapak Ibu kompres ke dalam bentuk PDF. Ya, jangan lupa disahkan oleh kepala sekolah Bapak Ibu sendiri. Kemudian itu ada apa namanya kategori teknologi kompleks, yaitu saya membuat di sini ada poster Bapak Ibu. Poster kalau nggak salah 4 poster Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa buat dengan Canva saja. Kemudian Bapak Ibu lakukan foto ya dengan murid Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu memegang poster, kemudian Bapak Ibu foto, nanti dilampirkan di kolom bagian 4 dari portofolio mungkin itu sendiri. Jadi 4 poster itu Bapak Ibu foto dengan siswa-siswanya bahwa Bapak Ibu itu sudah melakukan pembelajaran dengan poster itu sendiri ya. Kemudian di sini juga saya menggunakan video animasi Bapak Ibu. Nah, di sini karena saya memiliki channel Bapak Ibu, jadi channel YouTube saya itu sangat berperan penting di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada 4 video pembelajaran. Nah, 4 video pembelajaran ini Bapak Ibu sematkan linknya nanti. Jadi di sini kurang lebih saya bisa mendapatkan skor lebih dari 5 Bapak Ibu di bagian komponen 4 ini saja. Ya, jadi 0,5 tambah 0,5 itu udah 1, 1 tambah 1,5 itu 2,5, tambah 4, 6,5. Bayangkan di bagian keempat Bapak Ibu bisa mengumpulkan 6,5 poin kalau lebih bisa memaksimalkan lagi. Ya, jadi sekali lagi rubrik ini saya akan sematkan di bagian deskripsi dari video ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cermati. Ini sekali lagi berdasarkan pengalaman saya. Apapun yang saya kumpul, saya sudah jelaskan di video ini Bapak Ibu ya. Yang pertama sekali lagi ada laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah. Kemudian ini semuanya saya lampirkan Bapak Ibu karena gampang buatnya. Kemudian sertifikat, itu sertifikat-sertifikat yang saya dapatkan selama sebelum mengikuti PPG Daljab, itu kurang lebih ada 8 lembar sertifikat Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa beli nantinya pasti akan ada yang menawarkan di grup-grup mahasiswa PPG Daljabnya ya. Tapi di sini saya nggak beli, pas pada saat itu saya sudah memiliki 8 sertifikat ini ya. Kemudian di sini Bapak Ibu lebih sangat-sangat bisa maksimalkan sendiri Bapak Ibu. Menyusun buku teks, modul LKPD, kemudian membuat buku pedoman guru, membuat poster, itu sangat-sangat bisa Bapak Ibu maksimalkan ya. Jadi komponen 1, 2, 3, 4 itu sekali lagi wajib ada Bapak Ibu ya. Kemudian masuk ke komponen yang kelima Bapak Ibu, prestasi. Nah, di sini saya sama sekali tidak punya prestasi Bapak Ibu. Jadi pada saat proses penilaian UKIN ini jujur saja saya kosongkan Bapak Ibu ya. Jadi di kolom ini benar-benar saya tidak isi apa-apa karena sejujur-jujurnya ya saya tidak memiliki prestasi hasil kompetensi baik tingkat internasional, nasional, provinsi maupun tingkat gugus Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ini Bapak Ibu, kegiatan pengabdian. Nah, yang saya sematkan adalah ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan-kegiatan ini SK-SK Bapak Ibu selama bekerja di sekolah masing-masing pastinya akan ada
SK, misalnya PAS, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, acara ulang tahun sekolah misalnya, akreditasi juga masuk di sini Bapak Ibu ya. Jadi SK-SK yang dibuat oleh kepala sekolah itu Bapak Ibu bisa sematkan di sini. Selain itu juga ada di sini pengabdian di tingkat kabupaten, provinsi, kecamatan, desa juga bisa masuk di sini. Jadi sekali lagi yang Bapak Ibu bisa maksimalkan itu poin 1 sampai 4 dan 6 yang dalam bentuk SK yang nantinya Bapak Ibu scan. Itu dalam bentuk PDF nanti. Itu Bapak Ibu wajib lampirkan ya di nanti di bagian video yang saya akan tampilkan itu saya akan tampilkan ya di bagian akhir video bagaimana kolom-kolom penilaian UKIN PPG Daljab yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi silakan dicermati dengan baik video ini Bapak Ibu. Seandainya kalau Bapak Ibu ada yang kurang mengerti berkaitan dengan pengisian penilaian UKIN PPG Daljab itu Bapak Ibu bisa sematkan komentarnya, nanti saya akan berusaha menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya yang sudah lulus UKM PPG Daljab kategori 1 gelombang kedua kemarin ya di bulan Agustus Bapak Ibu. Oke, nah di sini bagian akhir dari video ini saya akan bahas juga Bapak Ibu. Jadi setiap komponen itu ada skor maksimumnya Bapak Ibu ya. Jadi yang skor yang pertama itu maksimumnya adalah 4. Jadi berapapun skor maksimum yang Bapak Ibu miliki, tetap yang masuk ke dalam sistem itu adalah 4. Kemudian di bagian melakukan refleksi itu 3 Bapak Ibu ya, maksimumnya. Kemudian mencari informasi pengetahuan baru. Nah, sertifikat-sertifikat Bapak Ibu di sini skor maksimumnya adalah 3 Bapak Ibu. Biarpun nanti kalau ditotalin JP-nya itu lebih dari 3, tetap yang masuk ke sistem adalah 3. Mengembangkan karya inovasi. Nah, yang tadi skornya yang bisa banyak Bapak Ibu dapatkan, itu tetap diakui maksimumnya adalah 4. Prestasi 1,5 dan melakukan pengabdian masyarakat itu 1,5. Berapapun skor maksimumnya yang Bapak Ibu miliki, tetap total maksimum untuk penilaian portofolio hanyalah 10. Nah, ini kalau kita total lebih dari 10 Bapak Ibu ya. Jadi 10, 14, 14 tambah 3, 17. Tetap maksimum di dalam sistem itu adalah 10 Bapak Ibu. Untuk portofolio. Jadi di sini udah ada keterangan Bapak Ibu. Nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai 4. Nah, ini ya. Tidak kosong, komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada. Nah, sekali lagi. Jadi wajib Bapak Ibu komponen 1, 2, 3, dan 4 ini wajib ada. Jadi kumpulkan mulai dari sekarang Bapak Ibu, jadiin satu folder, nanti ketika menjelang penilaian UKIN, Bapak Ibu tinggal mengupload saja ya. Jangan sampai ketika menjelang penilaian UKIN, Bapak Ibu baru mencari portofolio yang akan Bapak Ibu siapkan. Jujur aja akan kehabisan waktu Bapak Ibu. Saya dan teman-teman saya dalam satu sekolah itu kurang lebih 1-2 bulan menyiapkan portofolio ini ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mulai dari sekarang yang sudah ikut perkuliahan, mulai dari sekarang lah persiapkan segalanya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini yang paling utama Bapak Ibu. Jadi nilai portofolio Bapak Ibu itu hanya dikali 1 Bapak Ibu. Jadi 1 dikali 10. Yang benar-benar menentukan UKIN, nah sekali lagi, yang benar-benar menentukan UKIN UKM PPG dalam hal ini adalah praktik pembelajaran Bapak Ibu. Nah, nanti video yang saya gunakan ketika UKIN saya akan sematkan juga di bagian link deskripsi Bapak Ibu. Di sini video pembelajaran itu skornya 6 kali lipat dibandingkan nilai portofolio Bapak Ibu ya. Jadi video pembelajaran
Itu kalau nggak salah berdurasi 15 menit. Ini sekali lagi saran saya, Bapak Ibu, yang nggak usah ribet-ribet, Bapak Ibu. Nggak usah ribet-ribet buat videonya. Yang terpenting itu sesuai dengan sintaks model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, kemudian siswanya aktif melakukan refleksi, melakukan pretest dan post-test Bapak Ibu. Itu bakalan maksimum banget. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di bagian awal pembelajaran, itu saya menyematkan, menyanyikan lagu wajib nasional Bapak Ibu. Itu juga masuk nilai plus Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi video pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran baik itu RPP, LKPD, bahan ajar, media, kemudian evaluasinya. Jangan lupa Bapak Ibu, lengkapi ini semua karena ini dikali 6. Berbeda halnya nilai portofolio itu hanya dikali 1 Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kesimpulan di video ini yang pertama, dalam penilaian portofolio komponen 1, 2, 3, dan 4 Bapak Ibu ya, itu wajib harus ada Bapak Ibu. Jangan sampai kosong. Untuk bagian 5 dan 6 itu tidak masalah ada ataupun tidak. Khususnya yang ke-6 pasti Bapak Ibu semua punya ya. Kemudian praktik pembelajaran inilah menjadi nilai kunci kelulusan UKIN UKM PPG Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti sebelumnya Bapak Ibu nanti buat ya setidaknya channel YouTube yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat video pembelajaran nantinya, video pembelajaran ke siswanya ataupun video pembelajaran yang akan Bapak Ibu store ke dosen pembimbing ataupun guru pamong yang nantinya akan dinilai dalam proses penilaian UKIN UKM PPG itu sendiri Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi link video pembelajaran saya itu akan saya sematkan di bagian deskripsi dari video ini. Nah, setelah video ini saya akan tampilkan kurang lebih durasi 1 menit bagaimana kolom-kolom dalam dalam mengisi UKIN UKM PPG itu sendiri Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu bisa share video saya, kemudian jangan lupa subscribe channel saya, dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, jadi ini adalah tampilan dari kolom-kolom penilaian UKIN UKM PPG Bapak Ibu ya. Ada kegiatan penilaian dan publikasi, refleksi, pencarian informasi, kegiatan menghasilkan inovasi. Jadi jangan sampai ketukar di sini Bapak Ibu. Sekali lagi saya sarankan jangan sampai ketukar mengupload dokumen Bapak Ibu ya. Jadi pelan-pelan dalam mengupload dokumen Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ini adalah kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi pertama mengisi ini terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu tinggal klik salah satu, nanti akan ada bagian deskripsi, kemudian data yang Bapak Ibu akan isi ya. Jadi untuk deskripsinya juga saya akan lampirkan di bagian deskripsi video ini.